Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Fendi Arifianto MSI selaku dosen mata kuliah kalkulus lanjut. Perkenalkan, nama saya Fikri Aswanif, kelas Klimatologi 4, NPT 21 19 00 10. Di sini kesempatan ini saya akan membahas mengenai kalkulus tentang materi aturan rantai dan turunan implisit. Langsung saja kita menuju ke bab 1. Latar belakang pada makalah ini yaitu pada persamaan untuk Y yang dituliskan dalam bentuk X, misalnya Y sama dengan X kuadrat minus 3X, mudah untuk menggunakan teknik-teknik penurunan dasar atau disebut para ahli itu adalah teknik turunan fungsi implisit untuk mencari turunannya. Sedangkan untuk aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan rantai merupakan salah satu aturan turunan fungsi aljabar. Aturan rantai akan lebih mudah dipahami jika menggunakan notasi turunan lainnya, yaitu notasi dari Leibniz. Notasinya adalah dy per dx sebagai pengganti dari f aksen x. Kemudian dalam makalah ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme aturan rantai, yang kedua bagaimana mekanisme turunan implisit, dan yang ketiga adalah bagaimana contoh soal dan pembahasannya. Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama untuk mengetahui konsep pada aturan rantai, yang kedua untuk mengetahui konsep pada turunan implisit, dan yang ketiga untuk mengetahui contoh soal beserta pembahasan atau jawabannya. Lanjut, kita masuk ke bab 2 atau pembahasan. Yang pertama ada aturan rantai. Misal pada suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat min X ditambah 3 pangkat 17, maka bagaimana mencari Y aksen atau turunan Y tanpa menjabarkan fungsi pangkat 17-nya. Fungsi Y sama dengan X kuadrat minus X plus 3 pangkat 17 dapat dipandang sebagai komposisi fungsi f dan g sebagai berikut. Misalnya, pada y sama dengan f dalam kurung u sama dengan u pangkat 17 dan u sama dengan g dalam kurung x sama dengan x kuadrat min x plus 3. Jadi, y sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x kurung tutup atau sama dengan f OG dalam kurung X. Lalu bagaimana turunan dari fungsi komposisi? Turunan fungsi komposisi dicari dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan Y sama dengan F dalam kurung U dan U sama dengan G dalam kurung X. Maka jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di U dan G dalam kurung X. Maka fungsi komposisi FOG yang didefinisikan oleh FOG dalam kurung X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X dapat diturunkan di X, dan FOG turunan X sama dengan F aksen G dalam kurung X dikali G aksen dalam kurung X, atau DX sama dengan DX F G dikali X sama dengan sama seperti di atasnya. Kemudian untuk ini notasi Leibniz, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Aturan rantai sendiri itu adalah turunan fungsi komposisi dari turunan fungsi luar outer function dievaluasi di fungsi dalam atau inner function, lalu dikali turunan fungsi dalam. Kemudian untuk yang kedua adalah turunan implisit. Fungsi implisit f, x, y sama dengan c. Dengan c adalah konstanta dan dengan asumsi y fungsi terhadap x. Untuk langkah-langkah menurunkan fungsi implisit, yang pertama turunkan kedua ruasnya terhadap x.
Yang kedua, gunakan aturan rantai. Yang ketiga, tentukan dy dan dx-nya. Next. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan y sama dengan x kuadrat min x plus 3 pangkat 17. Ini seperti tadi ya di pembahasan. Maka tentukan turunan dari y atau dx y. Kita misalkan y sama dengan f dalam kurung u sama dengan u pangkat 17 sebagai fungsi luar, dan u sama dengan g dalam kurung x sama dengan x kuadrat min x plus 3 sebagai fungsi dalam. Kemudian perhatikan y sama dengan x kuadrat min x plus 3 pangkat 17. Ini sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x. Maka diperoleh turunan y itu seperti ini. Kita tulis rumusnya dulu. Kemudian f aksen u dan g aksen x kita masukkan dan diperoleh hasil seperti ini. Kemudian yang kedua itu sama. Kita tentukan dulu y-nya itu sebagai f dalam kurung u, itu sin u, kemudian u-nya itu sama dengan y dalam kurung x sama dengan 2x. Kemudian juga diperhatikan y sama dengan sin 2x itu adalah f dalam kurung g dalam kurung x. Kita tulis dulu rumusnya, kemudian kita masukkan f aksen dan g aksen x dari ini y dan u-nya. F aksen u dan g dalam kurung x. Kita masukkan turunan sin u itu cos u, kemudian turunan 2x itu 2. Maka diperoleh hasil seperti ini, 2 cos 2x. Sama juga seperti dengan jika menggunakan identitas trigonometri, akan diperoleh hasil 2 cos 2x. Sama. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini adalah dengan 3 variabel. Soalnya seperti ini, kita tentukan f dalam kurung u dan kemudian g dalam kurung v dan h dalam kurung x. Masing-masing seperti ini, dan perhatikan juga persamaannya atau fungsinya. Kemudian kita masukkan rumusnya seperti ini, kemudian kita turunkan masing-masing turunan dari f dalam kurung u atau sin u ini, yaitu cos u, kemudian turunan dari cos v itu adalah minus sin v, dan turunan x kuadrat itu 2x. Kemudian kita operasikan, maka akan diperoleh seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah min 2x sin x kuadrat cos dikali cos x kuadrat. Next pada pembahasan yang keempat itu adalah turunan dari persamaan ini. Kita misalkan dengan u dan y. U itu adalah dari persamaan yang ini 2x kuadrat min 3x plus 4, dan y itu adalah dari u ini dan pangkatnya 20. Kemudian dari y sendiri kita turunkan dengan notasi Leibniz dy per du, diperoleh hasil ini, dan yang u kita turunkan dengan notasi Leibniz juga du per dx. Kemudian diperoleh turunannya seperti ini. Kemudian kita masukkan dengan rumus Leibniz, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka diperoleh hasil seperti ini. Sama juga yang kelima, hampir sama. Kita masukkan langsung, maka diperoleh hasil seperti ini. Baik, kita masuk ke bab 3, penutupan. Materi kalkulus selanjutnya ini membahas mengenai mekanisme aturan rantai dan turunan implisit. Keduanya sangat berkaitan dan saling melengkapi dalam penyelesaiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.